Selamat bertemu kembali di Oneke Channel. Kali ini kita membahas bagaimana membuat daftar menu dan alert dialog atau kotak pesan pada aplikasi Android yang kita buat menggunakan Eclipse. Jadi contoh di sini ada sebuah aplikasi yang mencoba mengimplementasikan penggunaan menu ini dan kotak dialog nanti atau alert dialog. Contoh misalnya di sini ada aplikasi sederhana. Kemudian pada emulator ini nanti kalau kita klik menu, di sini ada tombol menu, maka akan ditampilkan beberapa menu item di bawah ini. Ada profil, ada tugas, kemudian ada keluar. Nah, ini disebut dengan menu. Nanti sebenarnya kalau di aplikasi yang sudah kita install di handphone kita, maka menu itu ada di biasanya ya ada di sudut atas ini ada garis ya, ada garis, kemudian nanti garis titik-titik 3 ya. Nanti kalau kita klik garis ini maka akan keluar daftar menu seperti ini. Ya, tetapi kalau di emulator tampilannya masih seperti ini. Oke, baik, kalau kita misalnya klik menu profil, item menu profil, maka apa yang terjadi? Nah, di sini masih kita menampilkan TOAS ya. Nanti mungkin saja kita menampilkan halaman profil di sini. Kemudian begitu juga kalau misalnya tugas. Nah, untuk tugas ini misalnya kalau kita klik item menu tugas, maka akan menampilkan sub menunya di sini. Jadi di sini ada beberapa item lagi. Ada tugas 1, tugas 2, dan tugas 3 atau beberapa lagi item nanti yang boleh kita tambah. Nah, begitu juga nanti kalau kita klik menu keluar. Nah, di sini nanti ada implementasi penggunaan alert dialog. Nah, ini yang dimaksud dengan alert dialog atau kotak pesan. Nah, di sini nanti ada icon kita kasih, kemudian ada pesannya, dan ada tombol di sini ada ya dan tidak. Kalau kita pilih tidak, maka tidak terjadi apa-apa. Tapi nanti kalau kita klik misalnya di alert dialognya ini tombol keluar, maka dia akan menutup aplikasi kita. Jadi itu nanti yang akan kita bahas pada tutorial kali ini. Jadi kita fokuskan pada pembuatan menu item dan kemudian nanti penggunaan alert dialog ini. Oke, langsung saja kita buka aplikasi Eclipse kita. Oke, kemudian di sini saya gunakan nama projectnya adalah latihan menu. Nah, di sini desanya masih kosong. Ini kita ganti terlebih dahulu. Titelnya ini kita buka file folder values, kemudian file string. Ini app name-nya kita ganti saja menjadi latihan menu dan alert. Oke. Atau ini menu dan alert dialog. Oke, kita ganti seperti ini, kemudian save all. Oke, kita lihat di activity menu-nya. Oke, ini sudah berganti menu dan alert dialog. Kemudian kita letakkan satu large text ya, atau text view yang berjenis large. Di tengah ini kita buat teksnya menjadi, kita buat saja halaman utama aplikasi. Jadi ini nanti kita gunakan sebagai halaman utama aplikasi. Nah, supaya ada backgroundnya, maka kita harus sediakan gambarnya ya. Kalau kita lihat tadi di aplikasinya, ini ada backgroundnya. Kemudian nanti ini ada warnanya. Kalau kita lihat tadi di menunya, ini nanti ya untuk mengaktifkan menu itu di emulator kita klik tombol menu. Nah, ini ada gambarnya juga. Ada gambar icon untuk profil, kemudian tugas untuk keluar. Nah, perlu saya ingatkan kembali di tutorial sebelumnya saya pernah menginformasikan bahwa untuk gambar atau icon yang kita gunakan pada aplikasi Android, kalau khusus untuk Eclipse ini dia merekomendasikan formatnya harus PNG ya, kemudian kalau bisa ukurannya jangan terlalu besar. Nah, ini ukurannya resolusinya 32 kali 32 ya. Jadi nanti boleh Anda memilih gambar-gambar atau icon yang ukurannya 32 kali 32 pixel, kemudian formatnya PNG.
Oke, jadi kita sediakan 3 gambar ini yang kita gunakan nanti untuk icon dan satu untuk wallpapernya di sini atau backgroundnya ya. Kita sediakan dan kita letakkan di dalam folder drawable. Kita pastikan nanti di sini. Ya, jadi misalnya di sini sudah saya sediakan gambarnya ini ya. Perlu saya ingatkan penulisan nama file harus huruf kecil, hindari penggunaan spasi, jangan ada spasi. Kemudian formatnya kalau bisa PNG. Gitu ya. Setelah itu ini kita copy, kemudian kita pastikan ke folder drawable yang ada di res, kemudian folder drawable di project kita. Jadi tinggal kita pastikan nanti di dalam ini ada file gambar yang kita pastikan tadi, ada keluar, ada profil. Jadi ini ya, ada keluar, profil, tugas. Nah ini ya tugas, kemudian yang terakhir tadi adalah wallpaper. Ini ya. Jadi kita letakkan di dalam, sekali lagi letakkan di dalam folder drawable. Nah oke, kita mau buat wallpapernya terlebih dahulu yang ini atau backgroundnya. Jadi di form ini tinggal kita tambahkan di XML-nya. Oke, di bagian atas ya, di bagian ini. Ya. Kita tambahkan di sini Android titik 2 background. Nah, ini background. Kemudian di sini kita pilih add. Kemudian drawable ini kita pilih add drawable. Kita pilih drawable. Kemudian nama filenya di sini kita ketik. Nah, oke, boleh nanti Anda tekan saja Ctrl kemudian spasi supaya muncul nama-nama gambar yang sudah kita pastikan tadi kemari ke folder drawable. Nah, kita pilih yang ini drawable wallpaper. Kita double klik saja, nanti di sini dibuat. Kemudian kita lihat di graphicalnya tadi. Oke, di sini sudah berganti. Nanti teman-teman juga boleh ganti dari sini langsung ya, dari background ini atau dari sini. Ya, Anda klik titik-titik ini, tombol titik-titik. Kemudian nanti tinggal Anda lihat di folder drawable, nanti dalam ini akan di list atau didaftarkan gambar-gambar tadi yang sudah kita pastikan di folder drawable. Jadi nanti tinggal kita pilih yang wallpaper, kemudian kita oke kan. Nah ini kita buat warnanya tadi warna kuning ya. Oke, warna kuning, kita aktifkan dulu tulisan ini. Kita ganti di font text colornya di sini. Nah, ini ya harus kode warna ya. Jadi biasanya kode warna itu diawali dengan crash. Kemudian warna kuning itu ini FFF, kemudian 00. Oke, saya enter. Oke, ini warna kuning, kemudian kita tebalkan ini text stylenya. Kita buat bold. Oke, nah ini sudah jadi. Oke. Kemudian kalau sudah jadi kita bentuk ininya tadi, menunya. Oke ya, menunya ini. Oke, nah untuk membuat menu itu maka file yang perlu kita akses adalah ini folder menu. Oke, yang ini kita buka file ini, kemudian kita buka file activity main. Kita double klik. Oke, filenya sudah terbuka. Perhatikan ya, sama ya nama filenya dengan layoutnya activity main, cuman ini activity main yang ini ada di folder menu. Jadi perhatikan ya, sama ya ini namanya dengan ini, cuman ini activity main ada di folder menu. Nah ya, nah coba kita double klik, kemudian ini sudah terbuka, ini kita hapus saja. Ya, kita hapus saja. Jadi perhatikan di coding XML-nya ini khusus untuk file activity menu itu dimulai dari menu, kemudian di dalamnya ada item. Jadi menu itu adalah yang ini, baris. Baris ini semua adalah menu, kemudian di dalamnya ini ada beberapa item. Ya. Nah, jadi diawali oleh tag menu, baru di dalamnya ada item. Jadi ini defaultnya ini kita hapus saja. Kita hapus. Kita buat yang baru. Kita buat satu menu dulu. Item. Oke, ini penutupnya ini kita turunkan saja. Oke, kita awali dari ID. Jadi Android ID. Oke, sama dengan kita buat ID-nya. Sekali lagi ingat untuk menuliskan ID harus diawali oleh plus, add plus kemudian ID kemudian garis miring.
Nah, kita buat ID-nya misalnya menu profil. Oke, kemudian title. Android, title. Kita buat titelnya. Title ini nanti adalah yang ini. Tulisan yang ditampilkan kemari. Misalnya ini profil, berarti titelnya profil. Tugas berarti titelnya tugas, dan yang lain. Ya, misalnya profil. Ya. Nah, nanti kalau misalnya kita mau buat ikonnya atau gambarnya, maka kita tinggal buat Android -2 icon. Sama dengan, nah, mengambil ikonnya ini harus kita awali dengan add, kemudian drawable yang ini. Jadi untuk menampilkan ini boleh ya Anda tekan Ctrl spasi. Anda buat dulu add-nya, baru Ctrl spasi supaya muncul otomatis. Jadi karena gambarnya tadi sudah kita pastikan di drawable, maka kita tinggal pilih drawable. Kemudian setelah slash ini, garis miring ini nama gambarnya. Ya, misalnya kita pilih tadi untuk profil, untuk icon profil, misalnya saya gunakan ini, gambar ini. Berarti saya ketik di sini profil. Ya, berarti profil. Ya, tanpa ekstensinya ya, PNG. Dan penulisan namanya harus sama dengan ini. Ya, kalau huruf kecil ini semua tidak ada spasi, maka kita ketik di sini juga persis seperti nama filenya. Jadi dia nanti akan search ini, dia akan mencari gambar yang bernama file profil ini pada folder drawable. Nah, ini boleh kita naikkan. Kemudian yang kedua, kita buat ini tugas. Oke ya. Nah, ini sama saja, ini tinggal kita copy saja ini. Pastikan ganti ini menu tugas. Oke, ya, tulisan yang ditampilkan, titelnya kita buat tugas. Nah, kemudian ikonnya kita ganti. Tetap sama tadi, add drawable, bukan profil, tapi untuk tugas kita gunakan gambar yang bernama file tugas. Jadi harus sama ya, ini dengan ini. Jadi ini profil harus sama dengan penulisan ini. Oke. Nah, begitu juga untuk keluar. Kita buat lagi, kita tinggal copy ini. Kemudian kita buat saja menu keluar. Nah, ini titelnya kita buat keluar. Kemudian gambarnya, misalnya kita gunakan ini. Gambar keluar. Berarti kita ganti ini. Keluar. Sekali lagi jangan salah menuliskan nama filenya. Harus sama. Gitu ya. Nah, kalau sudah, coba kita save all dulu ini, coba kita jalankan ya. Anda konfigurasi seperti biasa. Ini, tadi nama project kita adalah ini ya, latihan menu. Kemudian kita pilih targetnya, emulatornya ini, kita apply, kemudian kita runkan. Kita tunggu sebentar, sampai nanti ditampilkan di emulator. Oke, ini tadi backgroundnya sudah tampil ya. Kemudian kalau kita klik menu, nanti untuk menampilkan menunya, maka di sini sudah tampil ya. Ada profil, ya. Kemudian ada tugas, kemudian ada keluar. Oke ya, jadi yang ini tadi tulisan profil ini adalah ini tulisannya. Sedangkan gambar ini drawable profil itu yang menjadi ikonnya. Ya, begitu juga untuk tugas, begitu juga untuk keluar. Tetapi di sini untuk keluar, kita inginkan ketika kita klik item keluar, maka kita inginkan keluar daftar menu. Ya, jadi kalau kita klik keluar ini, kita inginkan keluar daftar menunya. Jadi ada sub menunya. Jadi dalam ini nanti ada beberapa item menu lagi yang ditampilkan kalau kita klik item dari menu keluar. Nah, bagaimana caranya? Berarti perintahnya ada di sini. Ini tadi menu keluar, berarti kita harus tambahkan item ke dalam ini, sub itemnya. Nah, berarti penutupnya ini tidak seperti ini.
Ya, kita tutup seperti ini, kita hilangkan backslash-nya. Kemudian kita penutupnya itu di sini. Nah, kita buat seperti ini, item. Oke, kemudian agar bisa ada submenunya, ada tampilan submenunya, maka kita harus penutupnya itu ya, kita buat seperti ini, kemudian penutup itemnya kita letakkan di bagian bawah seperti ini. Kemudian tambahkan di sini Android, kemudian ini title condensed-nya kita buat di sini daftar tugas. Jadi di sini bukan title kita letakkan di sini ya, karena nanti item ini memiliki sub item, jadi titelnya kita hilangkan, tetapi yang kita gunakan adalah Android titik 2 title condensed. Nah, yang ini. Nah, di sini kita buat tugas. Oke ya, jadi bukan title tapi title condensed, artinya judul dari item induknya. Ya, ini ya. Kemudian baru kita buat item yang menjadi subnya tadi, tapi kita awali dulu dengan menu. Oke, seperti ini. Menu, tutup menu, kemudian di dalamnya adalah beberapa item. Nah, cara itemnya tadi, membuat itemnya sama seperti ini. Jadi tinggal kita buat item, ini kita turunkan, kemudian ID-nya Android, ID, nah kita buat ID-nya misalnya add plus ID mn tugas 1, kemudian Android titik 2 title, kita buat saja titelnya tugas 1. Ingat tadi titel ini adalah yang ditampilkan, tulisan yang ditampilkan, ID-nya adalah ini. Oke. Nah, ini kita naikkan saja ke atas. Oke, berarti sudah satu menu. Coba kita save all. Kemudian coba kita jalankan. Kita lihat hasilnya. Apakah sudah memiliki sub item si menu tugas tadi. Oke, kita klik menunya. Nah, kita coba klik tugas ini. Oke, ini baru satu ya. Jadi, saya ulangi ya. Perhatikan, tulisan tugas ini tadi adalah yang ini. Jadi, karena dia memiliki sub item, maka di sini kita buat title condensed. Gitu ya. Kemudian, di dalamnya, kalau kita klik ini, maka nanti keluar ini. Atau ditampilkan sub itemnya. Jadi klik, kemudian muncul ini. Oke, kemudian kalau kita mau tambah lagi, berarti tinggal kita copy saja ini tadi, kita pastekan lagi. Kita ganti menjadi ID-nya menu tugas 2, ini jadi tugas 2. Satu lagi kita buat jadi 3 mn tugas 3, menu tugas 3. Ini titelnya adalah tugas 3. Kita save all lagi. Kemudian kita coba jalankan. Oke, kita klik menu. Kita klik ini. Maka di sini sudah muncul. Oke ya, di sini ada daftarnya, ada tugas 1, tugas 2. Nah, bagaimana supaya ada titelnya di sini, judulnya? Ya, supaya ada judulnya di sini. Maka kita buat seperti ini. Android. Kita tambahkan saja titelnya di sini ya, Android titel, kita buat saja di sini tugas, tapi yang title condensed-nya tadi kita buat daftar tugas. Jadi title condensed-nya ini nanti inilah yang ditampilkan ya di kotak subnya, sub itemnya. Kita coba jalankan lagi ya. Oke, kita klik menu. Nah, ini daftar tugas. Oke, di sini ada tugas ya. Jadi yang ini kalau dia memiliki sub ya, titel ini ditampilkan di kotaknya. Itu ya, kotak subnya. Sedangkan yang daftar tugas tadi ini ditampilkan di menu utamanya. Jadi yang ini tugas ini
ditampilkan kemari. Ya. Kalau condensed-nya itu yang ditampilkan di bagian pertama di sini. Daftar tugas. Ya, di sini tadi ada tugas 1, tugas 2, tugas 3. Oke, baik ya. Atau nanti kalau misalnya kita tukar boleh ya, ini daftar tugas dan ini menjadi menu tugas. Jadi yang title condensed-nya inilah yang ditampilkan di menu, title menunya. Sedangkan title ini jadinya ini ke sininya, ke kotak itemnya, daftar item atau daftar sub itemnya. Ya, contohnya misalnya seperti ini, kita jalankan lagi ya. Contoh ya. Nah, di sini tugas, kalau kita klik ini berarti di sini dibuat daftar tugas. Jadi titelnya ini adalah di kotaknya, sedangkan condensednya itu untuk menu utamanya. Jadi di menu ini. Jadi tulisan di menu ini itu adalah condensed, sedangkan di kotak sub itemnya itu adalah title. Oke ya. Nah, itu nanti cara pembuatan sub dari menu. Jadi kalau kita klik tugas, maka di sini akan ada daftar item-item tugas. Jadi mau berapa nanti boleh kita tambahkan ya. Kalau kita tambahkan nanti maka caranya seperti ini. Oke ya. Nah, kalau sudah seperti ini berarti selesai membuat menu. Gitu ya. Nah, sekarang tugas kita tinggal melakukan pemberian perintah. Kalau kita klik misalnya menu profil, maka apa yang terjadi? Kalau kita klik item-item dari tugas 1 atau tugas 2 dan selanjutnya, apa yang terjadi? Atau kalau misalnya kita klik keluar, maka apa yang terjadi? Nah, kita coba buka file Java-nya. Ini file string, ini tidak perlu lagi. Kita buka file Java-nya. Nah, ini yang perlu kita tambahkan ya, di khusus dulu untuk referensi atau import. Yang pertama adalah penggunaan menu. Itu ya, blok menu supaya nanti kita bisa mengakses item-itemnya. Nah, yang perlu kita lakukan di sini adalah kita tambahkan import Android, kemudian view menu item. Nah, ini ya. Jadi perlu kita buat ini. Jadi referensi view kemudian menu item. Karena nanti kita mengakses item dari menu. Kemudian kalau kita menggunakan TOAS, maka kita harus tambahkan dua referensi ya. Kita importkan Android app alert dialog. Nah, ini ya. Kemudian import Android content, kemudian dialog interface. Jadi dua ini. Jadi ini yang dua ini khusus untuk alert dialog. Ini untuk alert dialog. Jadi sekali lagi yang dua ini untuk alert dialog. Jadi import Android app alert dialog, kemudian ini untuk kotaknya nanti. Kemudian supaya kita bisa memberikan perintah pada kotaknya itu, maka perlu ini dialog interface. Sedangkan yang ini tadi menu item ini untuk mengakses item-item dari menu. Oke, kemudian nanti kita coba gunakan TOAS juga. Kita tambahkan referensi untuk TOAS, import Android, kemudian widget, kemudian TOAS. Oke, nah setelah ini kita buat satu variabel di sini. Kita deklarasikan variabel yang mewakili alert dialog. Jadi tinggal kita buat di sini alert dialog. Kita buat saja kotak pesan. Ini referensinya. Bukan referensi ya. Ini kita buat variabel yang mewakili alert dialog nanti. Kotak pesan. Kemudian untuk memberikan perintah ketika kita klik tadi item-item dari menunya ini, maka kita sekali lagi kita letakkan atau kita buat satu prosedur baru ya. Kita letakkan saja di bawah public boolean on create option menu. Perlu saya ingatkan bahwa kalau kita menggunakan menu ini seperti ini ya, menu option, maka ini harus ada. Blok ini harus ada ya, jadi jangan dihapus ini di bagian main activity.
Ini harus ada karena ini nanti yang menandakan bahwa kita menggunakan menu pada form kita. Nah, jadi kita buat di sini prosedur yang baru. Jadi kita buat ya public boolean on option item menu. Oke. Kemudian kita buat di sini item menu, kita buat saja pilihan. Oke, kita buat seperti ini. Sorry, ini terbalik ya. Ini menu item. Oke ya. Nah, menu item ini tadi fungsi yang kita panggil ketika kita mau mengakses item-item dari menu, dan ini nanti bisa kita gunakan karena tadi sudah kita tambahkan referensinya di bagian import. Jadi di sini tadi view kemudian menu item. Nah, ini masih error karena kita harus tambahkan di sini perintah, kita tambahkan ya return super titik on item on option ya, titik on option item selected yang ini. Jadi sama seperti ini tadi ya, on options item, tapi di sini selected bukan menu ya. Kemudian di sini tadi variabel yang kita gunakan di sini isi dalam kurung ini adalah pilihan. Samakan dengan yang ini tadi. Oke, titik koma. Oke. Kalau sudah, maka tinggal kita buat di sini switch, kemudian dalam kurung pilihan titik get item pilihan ya, pilihan get item ID. Jadi yang paling terakhir. Oke, sama seperti kalau kita buat prosedur untuk tombol ya. Jadi ada switchnya, kemudian pilihan, kemudian get item ID. Nah, cuman kalau kita menggunakan menu karena lebih dari satu menu, maka kita gunakan item ya. Karena di sini tadi on option item menu. Nah, kemudian baru kita buat seperti biasa case r ID. Nah, di sini kita cari ID dari menu yang kita buat tadi. Jadi kalau daftar menu yang kita buat tadi kan ID-nya ini ya. Jadi ada MN profil. Kemudian yang perlu kita akses nanti di bagian item yang kedua adalah yang ini ya, item menu tugas 1, menu tugas 2, dan menu tugas 3. Karena yang ini kan tidak perlu kita kasih perintah, karena ini sudah otomatis ketika diklik ini maka muncul ini. Yang kita kehendaki ketika kita klik ini apa yang terjadi. Ya, misalnya menampilkan halaman tugas 1. Jadi ID ini nanti yang kita seleksi. ID dari tugas 1, tugas 2, dan tugas 3. Oke, nah kembali ke Java-nya tadi. Oke, kita buat dulu titik. Ini dulu untuk profil. Oke, ini menu profil, titik 2. Break. Kemudian case RID menu tugas. Nah, ini tadi menu tugas untuk ini induknya. Ini itemnya, sub itemnya. Tugas 1, titik 2, misalnya di sini ya. Kita buat tugas 1, titik 2. Kemudian break. Begitu juga untuk tugas 2 dan selanjutnya. Ini tinggal kita copy saja, kita pastekan. Ini tugas 2, kemudian ini tugas 3. Ini kita masukkan ke dalam. Kemudian yang terakhir case RID keluar. Menu keluar ya. Kemudian break. Oke. Nah, seperti ini ya. Oke, sudah kita buat. Jadi tadi public boolean on option item menu. Kemudian menu item. Kemudian ini variabel yang kita buat sendiri untuk menangkap aksi ketika diklik item-item dari menunya. Tinggal kita seleksi switch pilihan get item ID. Lalu dicek item-item atau ID dari item yang kita klik. Ya. Nah, kalau kita klik profil maka apa yang terjadi? Contoh, kalau kita klik profil maka ditampilkan TOAS. Contoh ya. Berarti untuk menggunakan TOAS tadi sudah kita buat referensinya di sini ya. Sorry. Ya, referensinya penggunaan TOAS sudah.
Tinggal kita buat di sini. Kalau misalnya contoh ya untuk profil, kita buat toas titik make text ya ini. Kemudian kontennya kita pilih get application, teksnya kita buat saja di sini. Pilihan Anda memilih menu. Oke, saya gabungkan ya dengan teks menu yang dipilih. Ya, tinggal kita buat di sini. Pilihan titik get item ya. Ini kita buat sini get item, kita pilih ini get item titik to string. Oke, kita pilih ini. Jadi diambil nanti teks dari menu yang dipilih. Kemudian durasinya ini kita buat toas titik, kita gunakan yang short. Kemudian supaya ini kita buat turunkan saja, kita buat di sini show. Ini saya turunkan saja lah ya, supaya nampak. Ini kita naikkan. Oke, kita buat seperti ini. Jadi ini untuk menampilkan toas nanti ketika kita klik menu profil. Oke ya, seperti ini. Jadi pilihan ini kita gabungkan dengan string. Anda memilih menu, nanti di depannya ditambahkan teks yang dipilih itu, teks dari menu yang dipilih apa. Di pilihan titik get, bukan intent ya, get, ini get title ya, get title ya, kita buat ya get title, ambil title dari menu yang dipilih. Jadi get title ya, bukan get intent tadi ya, get title. Oke ya, begitu juga untuk yang lain. Nanti ini boleh Anda copy saja, Anda pastikan kemari. Jadi nanti kalau diklik menu tugas 1, tugas 2 atau tugas 3, maka selalu diambil title dari item itu. Tetapi khusus untuk keluar, nah coba kita jalankan dulu. Karena khusus untuk keluar nanti itu kita tampilkan kotak dialog ya, atau alert dialog. Ini Anda save all, kemudian coba dijalankan. Kita lihat dulu. Kita lihat penggunaan toasnya tadi, apakah sudah bisa ditampilkan ketika diklik setiap item menunya. Oke, kita coba klik profil. Oke, belum ya. Oke, coba profil, tugas. Ini juga belum. Oke, kita lihat. Seharusnya tadi ini on option item selected, bukan ini ya, bukan menu ya, tapi selected. Oke ya, jadi seharusnya tadi kan yang ini ya, yang kita gunakan on options item selected. Jadi yang ini ketika diseleksi atau dipilih ya itemnya ya, sama dengan ini. Seharusnya tadi harus sama dengan ini dia. Oke, jadi silakan ya, nanti Anda sesuaikan. Oke, coba kita save all, kemudian kita jalankan lagi. Oke, kita lihat. Klik. Oke, ini sudah tampil ya. Anda memilih menu profil. Kita lihat tugas. Kita coba klik tugas 1. Maka di sini Anda memilih, oke saya ulangi ya, tugas 2 lah misalnya. Oke, maka di sini dibuat Anda memilih menu tugas 2. Gitu ya. Jadi tadi ini tulisan yang kita tampilkan sendiri, tugas 2-nya itu diambil dari sini. Pilih, kemudian titik get title. Jadi ketika kita pilih tugas 2 ya. Ketika kita pilih misalnya tugas 2, maka diambil titelnya tadi kan ini tugas 2. Jadi tulisan ini akan diambil dan ditampilkan bersamaan dengan tulisan ini. Anda memilih menu, baru tulisan ini tugas 2. Oke, makanya ketika kita klik tugas 2 atau tugas 1 atau tugas 3,
maka yang tampil toasnya adalah ini. Anda memilih menu. Jadi ini tadi yang ini. Sorry. Yang ini ya. Kemudian tugas 3, karena tadi yang kita pilih adalah item dari tugas atau item dari menu tugas 3. Nah, itu yang ditampilkan kemarin. Oke, untuk begitu ya penggunaan menu ya. Nanti sekali lagi sebenarnya nanti ini tujuannya kalau kita klik profil bukan ini yang ditampilkan, tetapi akan ditampilkan halaman profil. Nah, itu nanti di tutorial selanjutnya ya, karena itu sudah masuk ke materi intent atau pemanggilan activity yang berbeda atau pemanggilan form yang berbeda. Nah, untuk keluar kita manfaatkan ini untuk mengimplementasikan penggunaan alert dialog. Jadi kalau kita klik nanti tombol keluar, maka seharusnya dia menampilkan kotak pesan di sini, konfirmasi apakah kita ada nanti pesan di sini dan tombol ya, apakah kita mau memilih menutup aplikasi atau tidak. Oke, nah tadi sudah saya jelaskan di bagian awal bahwa yang kita gunakan untuk membuat kotak pesan itu adalah alert dialog, dan referensi yang kita tambahkan tadi adalah 2 ini. Tadi alert dialog itu diwakili oleh kotak pesan, sehingga di menu keluar tinggal kita buat di sini. Variabel yang mewakili alert dialog tadi adalah kotak pesan. Kita buat di sini sama dengan new alert, ini kotak ya. Nanti salah lagi, kotak pesan alert dialog. Kemudian titik builder. Kita buat di sini dalam kurung ini kita buat this. Oke. Titik koma seperti ini. Oke ya, jadi di sini kotak pesan sama dengan ini masih error. Coba. Oh, ini builder. Oke, di sini harus kita tambahkan dulu ya alert dialog titik di deklarasi variabelnya tadi. Di sini harus kita tambahkan alert dialog titik builder. Oke, seperti ini ya. Oke, sehingga di menunya tadi sudah benar ya, ini kotak pesan sama dengan new alert dialog titik builder this. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan di sini untuk kotak pesan ini. Nanti kotak pesannya misalnya seperti ini ya. Ada kotak pesan nanti terbentuk seperti ini. Makanya kita bangun tadi ini kotak pesan sama dengan new alert dialog builder. Nah, di sini ada titelnya. Biasanya ada titelnya, kemudian ada tulisannya dan ada tombolnya. Oke, jadi ada 3 hal ya yang perlu kita lakukan. Yang pertama, titel atau judul, kemudian pesan, message-nya, kemudian button, tombol. Jadi ada 2 tombol ini nanti. Ini biasanya disebut tombol positif, ya, tombol positif. Kemudian ini negatif, tombol negatif. Atau misalnya tombol ya dan tombol cancel atau tidak. Titel adalah judul dari kotak. Alert dialog, message adalah pesan yang ditampilkan atau informasi atau teks yang ditampilkan pada kotak pesan. Tombol adalah yang 2 ini tadi. Gitu ya. Jadi itu harus kita buat dulu di sini. Oke, berarti kita buat kotak pesan titik, gitu ya. Set title. Oke, set title, titelnya kita, oke ya, saya ulangi. Set title. Oke, kita pilih yang ini, yang pertama. Dalam kurung, nah titelnya kita buat tulisannya apa? Misalnya konfirmasi. Oke, jadi artinya tulisan itulah nanti yang ditampilkan di kotak pesan atau judul ya, judul kotak pesan. Kemudian untuk pesannya kotak pesan titik set message. Oke, yang ini kita pilih yang pertama. Nah, ini pesannya yang ditampilkan atau informasi yang ditampilkan. Kita buat saja. Yakin ingin keluar. Oke, titik koma. Ingat harus kita api dengan tanda petik. Oke, kemudian berikutnya nanti tinggal kita atur tadi tombolnya, ya, tombol untuk ya atau tidak. Oke, saya coba buat saja di sini dulu kotak pesan titik show. Oke, kita buat dulu seperti ini. Coba kita jalankan dulu. Kita save all ya, jangan lupa di save all, kemudian jalankan. Kita lihat dulu tampilan untuk kotak pesan ini. Oke, coba kita tampilkan menunya. Keluar.
Oke, di sini sudah muncul. Nah, di sini ya sudah muncul kotaknya, tetapi kan tombolnya tidak ada di sini. Seharusnya di sini ada tombol ya dan tidak. Nanti kalau kita pilih ya, maka menutup aplikasi. Kalau kita pilih tidak, maka tidak ditutup ya. Nanti juga kita bisa menampilkan apa di sini ya, icon ya, ikonnya. Nah, nanti kalau kita pilih kita buat ikonnya, tinggal kita tambahkan di sini kotak pesan titik set icon. Nah, ini ya icon. Nah, sumbernya juga nanti dari folder ini tadi. Ya, coba kita buat misalnya ikonnya drawable. Ya, ini ya tulisannya drawable titik huruf kecil drawable titik. Nah, kita cari misalnya ini gambar yang ada di sini tadi. Di sini ada drawable, ini ada launcher, kemudian ada keluar, ada profil. Pokoknya gambar nama-nama file gambar yang sudah kita buat tadi di folder drawable. Kita gunakan saja lah yang ini biar sama nanti. Keluar biar sama dengan ini. Kita gunakan saja gambar yang ini ya. Keluar titik koma. Oke ya, jadi untuk mengeset ikonnya seperti ini. Drawable ini huruf kecil ya, karena ini foldernya huruf kecil. Oke, coba kita jalankan. Jangan lupa di save all, kemudian dijalankan lagi. Oke, menu, kemudian kita klik keluar. Oke, di sini sudah ada. Oke, ini tadi ikonnya tadi, ya, yang ini. Kemudian yang ini, konfirmasi ini tadi adalah titelnya. Oke, set title. Kemudian tulisan ini yakin ingin keluar, itulah tadi yang ini. Set message. Sekarang kita bentuk tombolnya. Di sini misalnya ada tombol ya dan di sini ada tombol tidak. Tombol ya itu identik dengan positive button, ya. Nah, jadi sebelum perintah show ya. Nah, ini kita turunkan. Berarti kita buat seperti ini. Kotak pesan titik set positive button. Nah, ini ada positive button. Nah, kita pilih positive button, teksnya kita isi ya. Kemudian listenernya. Listenernya ini kita isi dengan new. Kemudian dialog interface, dialog. Kita tekan saja ya, kontrol spasi dialog interface yang ini. Kemudian titik. Kita pilih nih. Dialog interface on click listener. Supaya kita nanti bisa memberikan perintah pada saat kita klik tombol itu. Jadi kita pilih yang ini, on click listener, double click. Saya anjurkan Anda double click ya, supaya ini otomatis terbentuk. Nah, ini masih error. Nah, ini kita tambahkan titik koma terlebih dahulu. Karena dia berada di dalam prosedur, sub prosedur. Oke. Nah, kemudian apa perintahnya di sini kita buat? Perintahnya adalah kalau kita pilih tombol ya nanti perintahnya adalah keluar. Finish. Oke. Nah, ini sudah selesai untuk positive button. Sekarang untuk negatif button, kotak pesan titik set negatif button. Oke, negatif button. Kita pilih saja yang ini. Nanti kalau bukan positif atau bukan negatif, Anda boleh memilih natural button ya untuk button yang lain selain positif dan negatif. Nah, ini untuk cancel ya, kita pilih negatif button. Kita buat di sini tidak. Tulisan yang ditampilkan. Nah, listenernya sama seperti ini tadi. New dialog interface, new dialog interface, kemudian titik on click listener yang paling atas. Anda enter saja, Anda pilih dulu. Saya ulangi ya supaya lebih jelas. New dialog interface titik on click listener. Ini kita double click saja. Nah, ini kan otomatis muncul ya. Oke. Nah, ini masih error tadi, kita buat titik koma. Nah, di sini kita buat seperti ini. Kita gunakan variabel ini arg0 titik cancel. Oke, kita pilih ini titik koma.
Oke, nah selesai ya untuk penggunaan alert dialog. Jadi ini tadi deklarasi buildernya supaya nanti dibangun kotaknya. Kemudian ini kita set judul kotaknya apa, pesan atau tulisan yang ditampilkan di kotaknya apa, ikonnya apa, kemudian membuat tombol ya. Nah ini untuk membuat tombol ya. Kemudian supaya kita dapat memberikan perintah ketika kita klik tombol ya itu nanti, maka kita harus tambahkan ini new dialog interface on click listener. Ketika diklik maka yang kita lakukan adalah apa? Nah ini ya public void on click. Yang kita lakukan adalah finish. Tapi kalau nanti kita buat juga negative button ya atau tombol cancelnya, kita buat tulisannya tidak, maka ketika kita klik tombol itu maka tidak ada yang terjadi atau ada tombol ada batal ya, proses yang dilakukan adalah batal, membatalkan atau menghilangkan kembali kotak dialog yang tampil. Sedangkan ini tadi kotak pesan titik show ini untuk menampilkan kotak pesan. Jadi mulai dari atas ini tadi ini konfigurasinya. Untuk menampilkannya ini show. Jadi sederhana sebenarnya ya. Oke, coba kita save all. Kita jalankan. Oke, kita klik menu. Kemudian coba kita klik tombol menu keluar ya. Oke, ini sudah ditampilkan. Jadi saya jelaskan lagi bahwa icon ini tadi adalah yang ini perintahnya. Ini title, ini yakin ingin keluar itu tadi yang tulisan message ini, set message. Tombol ya itu adalah yang set positive button, tulisannya ini. Jadi kalau Anda buat di sini misalnya keluar, maka di sini harus keluar. Itu ya tulisannya. Ini tidak berarti tulisannya ini atau perintahnya ini. Negative button. Ya. Nah, coba saya klik ke tidak, tombol tidak, maka tidak terjadi apa-apa. Tapi kalau misalnya kita klik tombol ya, maka ini ditutup karena perintahnya tadi adalah finish. Nah, seperti itu ya penggunaan pembuatan menu item tadi atau option menu ya di sini. Kemudian penggunaan alert dialog. Nanti alert dialog ini boleh kita kembangkan ya. Misalnya alert dialog ini kita gunakan untuk menampilkan form di dalamnya. Misalnya kita menampilkan edit text di dalamnya atau text view. Dan beberapa tombol juga boleh nanti kita gunakan alert dialog ini untuk menampilkan pilihan yang seperti itu. Jadi boleh. Nanti di tutorial selanjutnya ada tutorial. Nanti kita akan buat tutorial penggunaan form. Ya, dengan memanfaatkan alert dialog seperti ini. Itu untuk pengembangan selanjutnya dan itu sangat banyak sekali digunakan ya model yang seperti ini. Oke ya, jadi sekali lagi tadi intinya adalah kalau kita menggunakan alert dialog maka kita harus menambahkan yang ini ya. Kita harus menambahkan alert dialog kemudian dialog interface. Kemudian di bagian awal harus kita tambahkan deklarasikan variabel seperti ini. Kemudian nanti baru kita atur atau kita konfigurasi seperti apa kotaknya, baik titelnya, kemudian pesan yang ditampilkan, ikonnya, kemudian tombol-tombolnya. Ya, ada tombol positif, kemudian tombol negatif. Kemudian perintah terakhir adalah menampilkan kotak pesannya atau alert dialog. Kemudian tadi untuk menu, maka kita harus membuat prosedur yang baru untuk pemilihan item-item dari menu. Ya, ini public boolean on options item selected. Sekali lagi ini on options item selected. Kemudian kita seleksi itemnya. Ya, kemudian di bagian terakhir harus kita letakkan ini return super titik on options item selected. Oke ya, jadi seperti itu pembuatan daftar menu di aplikasi Android dan sekali lagi untuk penggunaan alert dialog. Silahkan dipraktekkan, mudah-mudahan bisa dipahami. Sampai jumpa pada tutorial selanjutnya. Terima kasih.